Jadi warga itu Pak sudah bosan sama banjir, sudah lelah. Dari 96 sampai sekarang ini kita masih menghadapi banjir. Kalau dihitung harta bendanya udah nggak bisa kehitung udah Pak. Tahun 2020 awal itu lebih besar banjirnya, 2 meter lebih. Karena sini kami sudah bosan Pak. Setiap saat banjir, dikit-dikit banjir, mau apa-apa sudah susah sini, kita mau beli apa susah sini. Karena takut itu dengan keadaan banjir itu. Saya mohon kepada Pemprov DKI, khususnya Gubernur kita Anies Bas ini, kalau emang mau dipakai, mau digusur silakan, kami sudah siap sini. Yang penting kami berharap supaya jangan ganti rugi tapi ganti untung gitu ya. Ketika PT UN Jakarta menghukum Gubernur Anies. Ditulis oleh Adin. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia untuk saat ini. Beberapa tahun ke depan, ibu kota negara akan pindah ke Pulau Kalimantan. Jika dianalogikan, Jakarta sekarang ini seperti orang tua yang penyakitan. Kondisi tubuh sudah gampang terserang penyakit, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Mulai meriang panas dingin, flu, batuk, diabetes, hingga jantung koroner. Begitulah Jakarta. Wilayah kecil dihuni oleh 10 juta lebih manusia. Sangat padat, tata kota berantakan. Banyak rumah warga yang memaksa tempat yang sebenarnya rumah untuk air. Sungai-sungai mengalami pendangkalan dan berdesakan dengan padatnya rumah penduduk. Secara kasar dan lamunan, salah satu upaya ekstrim agar Jakarta terasa mending adalah dengan mengusir warga Jakarta sebanyak mungkin. Misalnya, memaksa 3 juta warga Jakarta untuk transmigrasi ke Kalimantan atau ke Pulau Sumatera. Tapi hal ini hampir mustahil. Jika pemerintah ngotot melakukannya, saya yakin akan terjadi gesekan besar, bahkan mungkin pertumpahan darah. Saya ingat ketika becak diusir dari Jakarta. Ramainya bukan kepalang. Mungkin jika bisa, tukang ojek pun harus diusir demi Jakarta yang lebih baik. Tapi itu tidak mungkin dilakukan karena menyangkut nafkah masyarakat. Hal ini super sensitif. Makanya saya setuju dengan Presiden Jokowi yang memindahkan ibu kota negara ke Pulau Sumatera. Walaupun menurut Anies Baswedan bukan solusi agar Jakarta bebas macet, tapi setidaknya kepadatan Jakarta berkurang. Diperkirakan 130.000 PNS akan pindah ke IKN. Jika tiap PNS membawa 3 orang keluarganya, maka 390.000 orang akan pindah. Artinya, kepadatan Jakarta akan berkurang hampir 400.000 orang. Lumayanlah. Jokowi saya kira sangat tahu bahwa Jakarta sangat sulit dibenahi sehingga bisa bebas dari banjir dan kemacetan. Walaupun tidak serta-merta menjadi solusi jitu, setidaknya pemindahan IKN bisa memperlancar kepentingan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti perjalanan pejabat yang akan melakukan kegiatan kenegaraan tidak lagi terjebak macet, sehingga banyak waktu yang terbuang. Di IKN Nusantara nanti, mereka, para pejabat bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu tanpa memikirkan kemacetan dan terhalang banjir. Sungai-sungai di Jakarta tidak besar dan banyak yang sudah dangkal. Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu Anies Baswedan harus lebih fokus dalam menangani permasalahan macet dan banjir. Kisah nyata, saya pernah bekerja dan tinggal di Jakarta, tepatnya di Setiabudi, Jakarta Selatan. Di sana bukan tempat banjir, beda lagi dengan daerah Mampang. Udah banjir, Pep. Udah, kata abangnya tadi. Ada nyicir no. Nah, ini ya, abang lu. Tetapi tetap saja, ketika hujan deras datang, repot juga. Walaupun tidak banjir besar, tapi genangan air membuat kami warga repot juga. Malam hujan, pagi harinya warga sibuk bersih-bersih rumah karena kotor bekas banjir kecil semalam. Perabotan dan kasur dijemur di depan rumah. Itu pun susah karena rumah-rumah warga di Jakarta jarang mempunyai perkarangan luas.
Itu daerah, bukan tempat banjir. Tak terbayangkan jika tempat yang sudah menjadi langganan banjir seperti Cilandak Barat, Lebak Bulus, Pondok Labu, Cipete Utara, Petogokan, kemudian Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Pondok Pinang, Bangka, dan Kuningan Barat. Untuk itu, ada warga yang mengadukan Anies Baswedan ke PT UN Jakarta karena banjir. Mereka sudah kesal karena daerahnya terlalu sering jadi daerah langganan banjir. Hasilnya, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menghukum Gubernur DKI Anies Baswedan mengeruk Kali Mampang. Putusan itu atas permohonan sejumlah warga Jakarta. Sidang hari ini agendanya pemeriksaan setempat dari majelis hakim sudah turun bersama dengan penggugat dan tergugat juga sudah memeriksa beberapa titik. Yang dikeluhkan oleh para penggugat dan yang dituntut itu adalah tidak dilakukannya pengerukan di ketiga kali tersebut, kemudian juga tidak dilakukannya penurapan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, Kamis 17 Februari 2022. Penggugat adalah Tri Andarsanti Pursita, Jenny Lumtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusneli Suryadide, Haja Santi Widianti SE, Firza Syafaat Sasmita Wijaya, Indra. Ketujuh orang di atas menuntut Anies segera menjalankan program normalisasi Kali Pesanggerahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung, dan Kali Sekretaris. Selain itu, warga menggugat Anies sebesar 1 miliar rupiah karena telah membuat mereka merugi. Dengan putusan PT UN, lebih baik pemerintah DKI Jakarta segera melakukan pengerukan daripada membuang tenaga, waktu, serta biaya untuk melakukan perlawanan. Walaupun pengerukan ini tidak mutlak meniadakan banjir, setidaknya banjir tidak terjadi, tidak terlalu sering, dan cepat surut. Tapi masyarakat pun harus ikut memelihara lingkungan sekitar. Misalnya tidak buang sampah ke sungai, karena percuma dikeruk jika warga sekitar masih hobi buang sampah ke sungai. Banjir akan kembali datang. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.